Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farisah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar memperbaiki hati atau jiwa kita. Karena intisari manusia adalah pada jiwanya. Apabila jiwa manusia itu baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila jiwanya itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Nabi bersabda, Inna fil jasadi murghah, fa idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging atau ada sesuatu yang kalau sesuatu itu rusak atau baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia rusak, fasad, maka fasadlah seluruhnya. Ala, catatlah bahwa itu adalah kalbu. Kalbu itu adalah hati intisari daripada kita manusia. Dan kita manusia ini banyak yang dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit. Nah, dalam rangka mengobati penyakit yang ada dalam hati kita inilah kita belajar seperti ini. Karena kalau fi qulubihim maradun, kita tidak bisa diobati oleh dokter. Kita tidak bisa diobati oleh obat-obat herbal. Kita hanya bisa diobati oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui ilmu-ilmu rohani. Pembahasan kita masih berkisar pada buku Imam Khomeini tentang Mi'raj rohani. Dan untuk itu mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan tersebut. Terakhir sampai di sini nih. Tanggal 24 Januari kita sudah bicara tentang penyucian pakaian batin ya. Jadi ada pakaian lahir, ada pakaian batin. Ini adalah tingkatan kedua yang kita bahas, yaitu adab-adab berpakaian pelaku sholat. Jadi kalau sholat itu di antara syarat syahnya adalah menutup aurat. Dan penutupan aurat ini ada dua macam. Ada aurat kulit, aurat tubuh, dan ada aurat batin. Nah, memakai pakaian untuk aurat batin inilah yang banyak kita lalai. Saya kira di antara seluruh umat Islam tidak pernah ada orang yang salat lalai dari adab berpakaian lahir atau berpakaian jasmani. Di mana-mana kita keliling dunia, kita melihat orang salat pasti menutup auratnya. Nah, tetapi banyak orang Islam yang salat menutup aurat jasmaninya, menutup aurat jasadnya, tetapi belum mampu menutup aurat batinnya. Sehingga kemudian kita ketika salat tidak memberikan pakaian kepada batin kita. Dan inilah yang dibahas di dalam tingkatan kedua pembahasan ini, yaitu adab-adab berpakaian dalam pengertian ini batin bagi pelaku salat. Kita sudah sampai di pembahasan ini. Kita ringkaskan sedikit saja dari paragraf ini. Di sini dikatakan, Imam Khomeini mengatakan, ketahuilah bahwa bentuk lahiriah salat tidak akan absah, tidak akan sah tanpa adanya pakaian dan tubuh yang suci. Karena semua kotoran merupakan noda setan yang menjauhkan pesuluk dari tempat kehadiran mahdar, tempat kehadiran Sang Maha Pengasih. Jadi jiwa kita itu, batin kita adalah tempat kehadiran Allah. Pelaku sholat yang pakaian dan tubuhnya tercemari oleh noda setan akan terhalangi untuk mendekat kepada Sang Kekasih. Demikian juga kotoran kemaksiatan kepada Zat Maha Benar yang timbul akibat pengaruh setan akan menghalangi seorang pesuluk untuk memasuki tempat kehadiran Sang Kekasih yang Maha Kudus.
Nah, jadi kata-kata setan di sini adalah yang ada dalam jiwa kita, penyakit-penyakit hati seperti iri hati, dengki, dendam, dan sebagainya, itu adalah noda-noda setan. Ya, jadi kalau itu ada dalam jiwa kita, berarti ada kotoran, ada noda, disebutnya noda setan. Ya. Dan itu akan menghalangi kita untuk mendekat kepada Sang Kekasih. Demikian juga kotoran kemaksiatan kepada Zat yang Maha Besar. Kotoran kemaksiatan kepada Zat yang Maha Besar, misalnya berprasangka buruk atau tidak mengenal Dia dengan cara yang benar. Yang timbul akibat pengaruh setan, yaitu angan-angan pikiran-pikiran kita. Terkadang kita memikirkan atau mengenal Allah, tapi melalui pikiran-pikiran liar kita, tidak melalui pengetahuan yang benar. Terutama tidak melalui Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Jadi timbul pengaruh setan akan menghalangi seorang pesuluk untuk memasuki tempat kehadiran, yaitu mahdar tadi ini. Tempat kehadiran Sang Kekasih yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus. Jadi penyandang pakaian kemaksiatan telah menajiskan tubuh barzahnya. Jadi penyandang pakaian kemaksiatan telah menajiskan tubuh barzahnya sehingga tidak mungkin baginya untuk masuk ke dalam tempat kehadiran Al-Haq. Ya. Jadi siapa yang menyandang pakaian kemaksiatan telah menajiskan tubuh barzahnya sehingga tidak mungkin baginya untuk masuk ke dalam tempat kehadiran Al-Haq. Dan penyucian pakaian batin ini termasuk dalam syarat sahnya pelaksanaan salat secara batin. Nah, kita sudah kasih kemarin catatan, ini benar-benar berat. Ini disebut dengan lakabiratun illa alal khashiin. Sekarang kita masuk pada paragraf baru ini, halaman 128. Ini. Selama berada di belakang tabir dunia, manusia tidak akan dapat mengetahui tubuh gaibnya. Selama berada di belakang tabir dunia, manusia tidak akan dapat mengetahui tubuh gaibnya. Tubuh yang tidak nampak, tubuh batin. Kesucian dan kekotoran pakaian gaibnya juga tidak diketahui. Perlu penyuciannya dan rintangan yang ditimbulkan oleh kotoran yang terjadi pada tubuh gaib tersebut. Tetapi manakala hijab duniawi ini dikoyakkan itu dirobek, dan dominasi alam batin ditegakkan, artinya alam batin mengalahkan alam dunia, di hari penghimpunan dan peleburan hukum-hukum alam lahiriah fisik yang memilah-milah objek yang tampak, serta pada saat matahari hakikat terbit dari balik tabir-tabir kegelapan duniawi, maka batin metafisik manusia akan terbuka dan mata fisik hewaninya akan tertutup. Jadi apabila mata batin metafisik manusia terbuka, mata fisik hewaninya akan tertutup. Ya, jadi kita kasih tanda ini. Ya. Tandanya adalah, ya. Jadi saat mana tadi? Ya. Jadi mata batin metafisik manusia akan terbuka, ya, dan mata fisik hewaninya akan tertutup. Ya. Jadi ini adalah mana tadi? Ini adalah dari pada saat matahari hakikat ini. Pada saat matahari hakikat terbit dan dari balik tabir-tabir kegelapan duniawi, ya. Jadi pada saat matahari hakikat Allah terbit dari balik tabir-tabir kegelapan duniawi, seperti mana pada pagi hari matahari terbit dari balik tabir-tabir kegelapan fajar, kegelapan malam, muncul fajar, maka mulailah mata batin metafisik terbuka. Mulailah fajar terbuka, pagi tiba. Dan pada saat itu kegelapan hilang, mata fisik hewani tertutup. Kegelapan akan hilang. Ya, seperti itu. Jadi begitu matahari mulai muncul dari bawah,
Kita lihat itu di timur seperti ada tombak-tombak cahaya dari bawah. Tombak-tombak cahaya di timur itu, di horizon timur, di ufuk timur, itu seakan-akan merobek, mengoyak tabir-tabir malam. Sehingga kemudian lama-kelamaan malam itu hilang dan terbitlah terang. Nah, begitulah juga kalau apa namanya matahari hakikat terbit. Ya, kalau matahari hakikat terbit dari balik-balik dari balik tabir-tabir kegelapan duniawi, maka pada saat itulah cahaya metafisik kita mulai terang dan gelapnya malam mata fisik yang dilihat oleh mata fisik hewani kita tertutup. Jadi gelapnya dunia fisik hewani kita tertutup, hilang, ya, akan tersingkap. Jadi itulah pentingnya. Jadi pada saat itulah dia akan mengetahui dengan mata kalbunya sendiri bahwa salatnya yang dahulu tidak pernah suci. Jadi baru kita menyadari bahwa kita ternyata dulu tidak pernah suci. Jadi pada saat itulah dia akan mengetahui dengan mata kalbunya sendiri bahwa salatnya yang dahulu tidak pernah suci dan dia sering terkena hal-hal yang menghalanginya untuk melakukan salat. Satu penghalang salat itu saja sudah cukup untuk menyebabkannya terjauhkan dari keharibaan al-haq yang maha kudus. Ya. Diterjauhkan dari keharibaan al-haq yang maha kudus. Di satu saja, ini satu penghalang saja. Bagaimana kalau banyak ya? Satu penghalang saja, ini satu penghalang salat itu saja, ini sudah cukup untuk menyebabkannya terjauhkan dari keharibaan al-haq yang maha kudus. Bagaimana kalau sampai penghalangnya 70.000 seperti kata Imam Khomeini di pembahasan awal. Ya, namun sayangnya pada hari itu tiada lagi kesempatan baginya untuk mengganti yang telah lewat. Sudah lewat nggak bisa. Yang tersisa baginya atau bagi kita hanyalah penyesalan dan ratapan yang tiada akan berakhir seperti diungkapkan di dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 39. Surat Maryam itu surat 19 ayat 39 di mana Allah berfirman di sini, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan di saat segala urusan telah ditetapkan. Jadi kita buka surat Maryam di sini ayat 39. Surat Maryam surat 19. Kita pakai yang ini ya. Surat Maryam ayatnya 39. 9 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka yaumal hasrati, pada hari tentang, maksudnya tentang, karena kan berilah peringatan tentang hari al-hasrah, hari penyesalan. Ketika qudiyal amru, ketika perkara sudah diputuskan. Wahum, dan mereka itu, mereka kita manusia pada saat itu, pada saat ini, hari akhirat, fi ghaflatin, berada dalam kegelapan, kelalaian, wahum layung, dan tidak beriman. Maksudnya di sini dulu kita di dunia itu ghaflah ya. Jadi sebelum ini terjadi kita dulu itu, jadi sebetulnya ada kata kana yang tidak disebutkan di sini. Ya, mereka itu hum fi ghaflatin, berada dalam kelalaian. Dan mereka dulu itu la yu'minun, tidak beriman. Jadi mungkin kita mengaku beriman tapi menurut Allah tidak beriman. Kenapa? Karena ya kita terputuskan dari urusan-urusan batin. Kita justru tersambungkan dengan urusan lahir karena hijab-hijab yang tebal tadinya. Makanya kata hasratin ini juga kita temukan di sini nih, coba kita lihat sini surat Al-Baqarah. Surat 2, ya, surat 2 di sini. Kemudian ayatnya di sini adalah ayat 200 ya, kita tulis ini. 166, 167 ini ya, 166 ya. Nah dia.
2166. Allah firman, istabarra alladzina tubi'u. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu dulu di dunia berlepas diri. Berlepas dari mana? Minal ladzina taba'u. Dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa wara'aul adab? Karena mereka melihat adab. Siapa melihat ini? Ya ini yang diikuti. Orang diikuti agama di dunia ternyata mereka juga dapat azab, masuk ke dalam azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah pada saat itu mereka al asbab, hubungan-hubungan. Jadi relasinya terputus. Wa qala alladzina tabau, maka berkatalah orang-orang yang dulu di dunia ikut menjadi pengikut, ya, followernya. Lau anna lana karra, seandainya kami masih punya kesempatan hidup sekali saja lagi, karena itu sekali lagi, wa natabarra minhum, kami juga akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Tapi apa kata Allah? Kadzalika, begitulah, yurihimullahu, Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum, amal perbuatan mereka, hasarat. Ini perhatikan ini, hasaratin alaihim. Hasaratin alaihim. Penyesalan bagi mereka. Ini. Hasaratin. Lihat tadi ayat ini. Ini. Maryam tadi. Yaumal hasrah. Ya. Wa anzirhum yaumal hasrah. Jadi yaumal hasrah di sini adalah ketika orang yang diikuti dulu di dunia berlepas diri karena ternyata salah. Kita ikut pada orang yang tidak dimandatir oleh Allah, tidak diberi mandat oleh Allah, tidak ditunjuk oleh Allah. Maka disitulah dengan berikanlah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrati. Ya. Yaumal hasrati wa anzirhum yaumal hasrati. Dan berikanlah kepada mereka peringatan tentang hari penyesalan itu ketika perkara sudah diputuskan. Nah, dicontohkan di sini apa sebabnya ini dia? Ternyata di sini adalah kepemimpinan tentang wilayah. Maka dikatakan di sini, kadzalika, begitulah, yurihimullah, Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal perbuatan mereka, hasaratin alaihim. Hanya menjadi penyesalan bagi mereka, ini hasaratin. Bedanya di sini adalah bentuk jamak. Ya, ini bentuk jamak ini. Ya. Bentuk jamak, kalau di sini adalah bentuk tunggal tadi di sini. Makanya taknya di sini tak marbuta biasa di sini nih, hasra, yaumal hasra, ya. Sedangkan di sini adalah pakai bentuk perempuan, apa namanya, jamak perempuan ini, ya, jamak muannas salim, hasaratin, ya. Sama saja kalau dikembalikan bentuk tunggal menjadi hasratun juga, ya. Jadi yurihimullah amalahum hasaratin alaihim. Dan apa yang terjadi di sana? Ya tidak ada gunanya lagi, wa mahum, tidak, mereka tidak bisa bikharijin, keluar minanar, dari neraka. Jadi wa mahum bikharij. Jadi orang tidak bisa keluar dari neraka itu adalah orang yang salah dalam berwilayah, berimamah di dunia ini, kalau kita lihat di ayat ini. Wa mahum bikharijin minanar. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 167, 166, 172, ya. Yang di atas tadi di sini adalah 166, ini 166, dan di bawah ini 167. Jadi dan inilah yang disebut tadi dengan berikanlah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasratin, hari penyesalan. Nah, jadi saya kira sudah kita mengerti apa itu hari penyesalan. Nah, ternyata masalah kepemimpinan kita salah ikut. Ya. Orang yang kita ikuti ternyata ikut kepada Amerika, tidak berani melawan kejahatan luar biasa Amerika, diam saja. Yang penting bisa melakukan ibadah dengan baik. Persoalan Amerika jahat atau tidak itu bukan urusan saya hanya sholat saya, nah itu dia. Karena tidak ada kepemimpinannya, maka mereka termasuk menyesal pada saat itu. Ya. Nah, jadi itulah makanya itu sebetulnya itulah setan sebetulnya. Setan lah, makanya di tempat lain juga begitu, bahwa ajakan teman itu bisa menjadi setan. Ya, ya kalau kita kembali ke sini tadi nih ya. Ini relevan semua dengan ini ayat ini, coba kita lihat ini. Ini kita buka surat berapa? Surat 25 nih, surat 25. Surat 25 di sini. Surat Al-Furqan. Ayatnya di sini 27. Surat Al-Furqan ini 25, ini 25 ayat 27. Ini Al-Furqan ya. Allah firman, wa yauma ya'udduz zalim ala yadai. Pada hari itu orang-orang zalim itu menggigit tangan mereka. Maksudnya itu menyesal juga kan?
Ini hasrat juga nih, yaumal hasrat juga nih. Mereka menyesal. Mereka menyesal. Sambil berkata ya kulu, ya laitani, alangkah bahagianya seandainya dulu ittakhastu, aku mengambil jalan ma'a bersama Rasulullah sabila. Ini jalannya Rasul, bukan jalan yang menentang Rasul. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Rasul itu telah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Rasul sudah tahu kalau tidak dipersiapkan, Allah sudah tahu nanti di take over oleh orang-orang yang kelihatannya alim atau berilmu atau beragama, tapi ternyata mereka pendukung berat, berat Amerika, ya, pendukung berat Dajjal, pendukung berat Israel, ya, seperti itu. Jadi ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata, ya sama tadi wailata. Ya wailata laitani, celakalah aku sekarang. Untuk bahagianya dulu seandainya dulu, atau bahagianya dulu seandainya saya tidak mengambil lam attahid fulanan khalilan. Saya tidak mengambil jalannya si fulan. Nah, fulan ini tinggal Bapak Ibu sebut namanya aja kan. Pemimpin siapa dulu? Ya, setelah Nabi terutama ini siapa? Si fulan itu. Kita mengikuti jalan si fulan, maka kita mengikuti jalan yang disebutkan Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Dikatakan innama yuridullah yudhiba ankumur rijasa. Ahlal bait disebutkan. Jadi jalan yang benar itu ahlal bait karena dia mengikuti tadi jalan Rasul ini. Ya, ketika tidak mengikuti jalan Rasul ya berarti si fulan. Nah, ini Al-Quran menyebut si fulan. Ya, kenapa ya kita tinggal ganti aja siapa namanya A B C. Ya, fulanan. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sayangnya saya menjadikan fulan itu sebagai sahabat. Ya, akrab. Fulanan khalila. Ternyata apa? Laqad adallani, sungguh telah menyesatkan aku andikri dari Al-Quran, dari kebenaran ba'da setelah ijaan datang. Jadi kan Nabi ini membawa Islam ini jelas sekali terang benderang bahwa kalau Islam itu tidak diteruskan oleh orang suci, orang baik, nanti akan hancur kacau. Ya sama dengan model-model negara demokrasi juga. Ya, kita lihat pemimpin-pemimpin juga bisa naik pada tidak punya kapabilitas. Kenapa? Karena ya bisa main uang, bisa main pengaruh dan sebagainya, bisa main fitnah. Ini yang menyebabkan negara demokrasi itu, walaupun aslinya teorinya demokrasi adalah menyaring, memfilter orang-orang baik, tetapi faktanya melalui jalur demokrasi itulah orang-orang diktator naik dan melakukan kejahatan. Misalnya Hitler di Jerman itu kan naik melalui proses demokrasi. Mussolini di Italia itu naik melalui proses demokrasi. Donald Trump sekarang di Amerika melalui proses demokrasi coba. Ya. Nah, ternyata apa kata Allah? Wa kana syaitan lil insani khazula. Ternyata memang syaitan itu tidak pernah merasa meninggalkan manusia, selalu ingin berusaha untuk menyesatkan manusia. Ya. Jadi setan itu tidak pernah diam terhadap manusia, selalu berusaha untuk menyesatkannya. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Maka oleh sebab itulah ayat berikutnya ini pentingnya Al-Quran. Ya, berkatalah Rasul berkenaan tadi di atas ini. Wa qala Rasul ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini mahjura. Al-Quran apa di sini? Dua, Al-Quran yang dimaksud di sini ya Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran yang tidak yang berbicara. Karena Al-Quran yang tertulis dan berbicara tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya bergantung pada Al-Quran tertulis, itu kata itu bisa disalahpahami. Oleh sebab itulah maka dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dikatakan Al-Quran kalau cuma satu. Sendal itu tidak bisa dikatakan sendal kalau cuma satu. Sendal itu harus kiri dan kanan. Begitu cuma kiri ya bukan sendal namanya. Coba siapa mau pakai sendal cuma kiri atau kanan? Nggak bisa. Kalau kita beli sendal, kita selalu mengatakan satu pasang. Sebut pasang karena isinya dua. Ya. Jadi sebut sandal itu, sepatu itu adalah satu tetapi isinya dua. Begitu saja nih. Al-Quran itu tunggal tetapi isinya dua. Yaitu ada yang berbicara, natik, dan ada yang diam, samit. Yang kita baca ini adalah yang diamnya, samitnya. Yang samit ini hanya akan bernilai apabila disandarkan atau dibersamakan, dipasangkan dengan yang natik. Jadi
Sudah jelas siapa yang dimaksud di sini. Alangkah bahagianya seandainya dulu di dunia saya mengambil jalan Rasul, yaitu Al-Quran ini. Maka inilah yang dilapor Rasul. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tapi memang setiap nabi-nabi ada musuhnya. Nah, musuh itulah yang kemudian kita sebut dengan setan. Apa tugas utamanya mereka? Memalingkan dari Al-Quran ini. Ya. Sini dikatakan, wa kadzalika, dan begitulah ja'alna, kami menjadikan likulli nabiyyin, pada tiap-tiap nabi itu ada aduan, ada musuh, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang berdosa. Jadi selalu ada. Siapa mujrimin ini? Orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, yang berniat melakukan kejahatan. Wa kafa birabbika, dan cukuplah bagi Tuhanmu hadian wa nasira. Jadi Tuhan itu menjadi hadinya. Jadi hadi yang benar itu adalah yang bersumber dari Allah. Bagaimana bisa kita menjadikan hadi kalau tidak ditunjuk Allah? Bagaimana bisa penolong kalau dia tidak dapat otoritas dari Allah untuk menolong kita? Jadi hadi ini adalah yang menolong. Ya. Jadi hadi yang menolong. Biasa juga menggunakan bentuk apa namanya? Bentuk mim mahdi, orang yang beri petunjuk. Jadi hadi ini yang menolong. Ya, hadian wa nasira. Dia al-hadi. Ya. Jadi hadian wa nasira. Ya, seperti itulah. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini tadi ya. Sudah jelas ini ya. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan di saat segala urusan telah ditetapkan. Jadi kita sudah buka tadinya ini. Ya. Jika kesucian pakaian batin telah tercapai, maka pesuluk harus mulai menyucikan tubuh metafisiknya. Jadi ingat, dalam pandangan Imam Khomeini harus mulai dari lahir dulu. Ya, jadi ingat, lahir batin maksudnya. Jadi jika kesucian pakaian batin telah tercapai, maka pesuluk harus mulai menyucikan tubuh metafisiknya. Ya, jadi dari kotoran setan. Ya, kotoran setan. Caranya ialah dengan menyucikan tubuh metafisiknya itu dari kotoran watak. Ya, watak. Ya, watak jadi batin maksudnya sih spiritual, dengan perbaiki dengan jiwa kita. Caranya dengan menyucikan tubuh metafisiknya itu dari kotoran watak dan perang yang tercela. Jadi kita membersihkannya, menyucikannya, ya, ya. Ini menyucikan tubuh metafisiknya itu dari kotoran watak dan perangai yang tercela. Ya. Kotoran watak, perangai tercela. Jadi dua hal ini, menyucikan tubuh metafisiknya dari kotoran watak dan perangai yang tercela. Perangai itu apa namanya? Etika, adab yang tercela. Ya. Kotoran watak itu adalah sifat-sifat, perangai sama, hampir sama. Jadi akhlaknya ini sifat-sifatnya. Ya, jadi itu dia misalnya sifat gampang berkeluh kesah itu watak itu. Kemudian suka misalnya menceritakan hal itu tercela. Jadi kita harus menyucikan tubuh metafisik dari kotoran watak dan perangai tercela. Kalau istilah lainnya dikatakan bahwa kita harus membersihkan diri kita dari nafs zulmani supaya bisa muncul nafs rahmaninya. Jadi nafs zulmani dan nafs rahmani. Ya, jadi nafs zulmani itu adalah zalim, gelap, dan karena kalau nafsu kita gelap, kita juga suka melakukan perbuatan gelap, maksudnya zalim. Nah, kalau itu sudah mulai hilang, sudah mulai bersih, ini suci, maka muncullah nanti namanya nafs rahmani, ya, nafs menyayangi, ya. Nah, muncullah nafs menyayangi. Jadi kalau kita tulis di sini, ya, ya, jadi muncullah nafs zulmaninya dulu hilang, baru muncul nafs rahmani, ya. Jadi di sini, ya, nafs, ini gelap ya ini, ya. Nafs, ya, zulmani, nafs zulmani. Ya. Kemudian ini adalah zalim, ini zalim ya. Kemudian nafs rahmani, rahmani. Ini adalah yang penuh cinta ya, atau kasih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia,
Ini yang harus dimatikan dulu ini, ya dicoret. Baru kemudian muncul ini, ya. Baru muncul lah ini. Ya. Muncullah itu. Karena kapan muncul ini Rahmani? Apabila Ar-Rahman muncul di sana. Rahmani kan dari kata Ar-Rahman. Ya. Ketika dia menempati arasnya, barulah muncul nafs Rahmani. Ketika yang menempati nafs ini adalah syaitan, ya maka yang muncul adalah nafs Zulmani, bukan Rahmani. Nah, jadi ini sebetulnya otomatis ya. Ini otomatis muncul kalau ini hilang. Tinggal bagaimana kita belajar untuk mengaplikasikannya tadi dengan cara adab ya. Seperti dalam kata-kata ini tadinya, adab ini ya. Ya, dengan memperbaiki adab, adab yang tercela dihilangkan, kotoran watak. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya nafs marhama. Jadi inilah yang maksudnya ya Tuhan nafsul mutmainnah kamu gitu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adalah mulai daripada nafs marhama dulu, nafs marhama ya. Nafs yang penuh dengan cinta kasih sayang. Jadi ada marhama. Jadi ada nafs nafs amarah, nafs lawama, nafs marhama, baru naik nafs mutmainnah begitu. Timbulnya satu saja dari perangai-perangai tercela itu dapat mencemari batin. Jadi satu saja nih. Timbul satu saja dari perangai-perangai tercela itu sudah dapat mencemari batin, menjauhkan manusia dari haribaannya, serta menghapuskannya dari hamparan, menghempaskannya dari hamparan kedekatan. Ya, melepaskannya di sini pasti melepaskannya. Serta melepaskannya dari hamparan kedekatan dengan al-haq. Ya. Perangai-perangai buruk juga termasuk noda setan yang jauh dari rahmat Allah. Jadi perangai-perangai buruk ya juga termasuk noda setan yang jauh dari rahmat Allah. Jadi perangai buruk. Ya. Jadi perangai-perangai buruk juga termasuk noda setan yang jauh dari rahmat Allah. Perangai-perangai buruk. Ya. Pada hakikatnya dasar semua keburukan adalah ujub. Jadi ujub. Kita sudah bahas juga. Jadi ujub, kemudian cinta diri, ego. Ujub ini kan sebetulnya sudah cinta diri. Ujub itu takjub pada diri. Cinta diri atau egoisme. Kemudian takabur, fanatisme buta, ta'asub. Ya. Jadi semuanya muncul dari sebetulnya ujub, ria, takabur jadi URT. Kita sudah bahas dulu ini URT, ujub, ya, ria, takabur. Ya. Muncullah takabur, muncullah nanti fanatisme buta, ta'asub. Ya. Jadi kita sebut di sini kalau berdasarkan ayat itu adalah U, ya ini kita lihat di sini U, ujub, ya ujub. Kemudian R, ria. Kemudian ujub, ujub, ria, T, takabur. Kemudian T lagi, ta'assub. Ya. Jadi kita lihat ini. Jadi ujub, ria, takabur ini. Mulai daripada ujub, cinta diri. Kemudian setelah cinta diri, ingin dilihat. Ria. Jadi ujub, ria, takabur. Ya. Ujub itu takjub pada diri sendiri. Nih. Takjub. Takjub pada diri. Takjub pada diri sendiri. Baru kemudian ini ingin dilihat. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Ingin dilihat. Ya, dilihat. Ya. Ingin dilihat. Kemudian ini takabur. Ya. Rasa besar. Ya. Kemudian ini adalah ta'asub. Fanatik buta. Fanatik buta. Nah, jadi begitu. Jadi mulai daripada takabur merasa benar besar, lalu kemudian ta'assub ya seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian. Ya, jadi inilah penyakit yang harus kita hindarkan. Ya. Jadi perangai-perangai buruk juga termasuk dosa noda setan yang jauh dari rahmat Allah. Tadi URT.
Pada hakikatnya dasar semua keburukan adalah ujub. Ya. Ujub itu cinta diri atau egoisme atau anania. Takabur dan fanatisme buta ta'assub. Takabur ini ada hadisnya terkenal ini takabur ya. Jadi takabur ini itu memiliki rasa kiber. Takabur itu kan ada kata kiber. Dikatakan bahwa mangka nafi qalbi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang di dalam kalbunya ada kiber walaupun hanya sebesar debu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi takabur ya. Kemudian fanatisme buta ta'assub. Jadi siapa yang mati dalam fanatisme buta kata Nabi, maka dia mati jahiliyah juga. Jadi masing-masing watak tersebut merupakan sumber sedemikian banyak perangai buruk. Jadi ini setiap ini ujub, takabur, fanatis ta'assub ini adalah merupakan sumber sedemikian banyak perangai buruk dan biang sedemikian banyak kesalahan. Ya. Dan biang sedemikian banyak kesalahan. Jadi bermula dari situ. Ya, jadi ini sumber. Ya. Jadi inilah sumber sedemikian banyak perangai buruk dan biang sedemikian banyak kesalahan. Ya. Jika seorang pesuluk telah selesai dengan penyucian tingkat ini, dari batin maksudnya dari metafisiknya, dan penyucian pakaian ketakwaan dirinya dengan air taubat yang tulus dan latihan yang telah disyariatkan, maka dia patut untuk menyibukkan diri dengan penyucian kalbu sebagai penutup hakiki. Itu sebabnya kalau kalimat ini, paragraf ini kalau kita perhatikannya, ya, kalau kita perhatikan ini nanti terkait dengan kalau taubat tadi di sini, ini kan ada taubat ini, taubat ya, ini ada kata taubat. Nanti baru muncul itu cahaya dalam jiwa kalbu ini, ya. Baru muncul cahaya dalam kalbu. Bisa kita baca misalnya dalam surat At-Tahrim. Kita lihat sini surat At-Tahrim. Ya. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat 66. Ya. Surat 66. 66 ya. Ayatnya ya sekitar ya, ayat 6 kita mulai ya. Ayatnya 7. Nah ini ayatnya 8 ya. Ayat 8 ini ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini tadi yang dimaksud Imam Khomeini tadi, taubatan nasuha. Asa mudah-mudahan Rabbukum Tuhan kalian ayyukaffira ankum, menghapuskan, menghilangkan angkum dari kalian sayiatikum, keburukan-keburukan ini tadi. Ya, sayiat ini keburukan sebetulnya, bukan kesalahan. Sayiat itu keburukan, ya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menghapus, menghilangkan. Kafir itu menghapus, ya, menutupkan. Angkum dari kalian sayiatikum, ya. Wa yudkhilukum, dan masukkan kalian jannatin, ke dalam sorga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'hu. Yaitu pada hari itu la yukhzillah, Allah tidak mungkin menghinakan, mengecewakan nabinya, walladzina amanu ma'hu, dan orang beriman bersamanya nih dia. Jadi pada hari itu, kalau di tempat lain disebut dengan yaumal hasrat, pada hari itu Allah tidak mungkin menghinakan, mengecewakan, menyakiti nabinya dan orang beriman bersamanya. Walladzina amanu ma'ahu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Nurhum, cahaya mereka. Di mana cahaya ini? Di hati mereka tadinya. Nurhum, cahaya mereka itu yas'a, memancar, baina aidihim, ke sekitar mereka, di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, dan di sekitar mereka, sebelah kanan mereka. Yaquluna, seraya berkata dan berdoa terus, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana,
Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana dan ampuni dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi sini kita lihat apanya? Yaitu selalu minta apa? Cahaya. Rabbana atmim lana nurana. Karena mereka itu adalah selalu nuruhum. Cahaya mereka ini diberikan di dunia. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ya. Nah, dari mana cahaya itu? Dari batin, dari apa namanya tadi? Mahdar, tempat hadirnya tadi sang kekasih yang maha kudus, yang maha suci. Nah, dia akan muncul di sana apabila dia hilang dari berbagai macam noda setan yang dikatakan Imam Khomeini tadi. Ketika hilang noda setannya, maka memancarlah cahaya di sana. Ya. Karena cahaya itu kita bicarakan tadi adalah Allah, kan tadinya nur itu adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Tadi kita sudah bahas Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi cahaya itu muncul dari sana. Jadi kalau tidak menempati tempatnya di sana, cahaya itu tidak bisa memancar. Kenapa? Karena tertutup oleh apa namanya, oleh lembaran-lembaran atau tirai-tirai yang karena banyaknya menjadi sangat tebal seperti malam yang gelap gulita, yang matahari belum bisa memancarkan tombak-tombak cahayanya dari bawah. Pengaruh setan pada kalbu ini lebih besar, ya jadi lebih besar. Pengaruh setan pada kalbu ini lebih besar dan kotoran-kotorannya mengalir ke seluruh tingkatan pakaian dan tirai penutup lainnya. Nah, selagi dia belum menyucikan kalbu, maksudnya kita ini, dia ini kita pesuluk maksudnya, selagi dia pesuluk, kita belum menyucikan kalbu, maka tidak mudah bagi kita untuk meraih semua tingkatan puncian lainnya. Jadi, kalau dari awal tidak bisa ya, jadi kalau tadi di sini, kalau di sini sudah gagal, ini tadi, ya, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita gagal di sini, ya tidak bisa, karena starting pointnya dari sini nih. Kalau tidak bisa di sini ya selama-lamanya nanti cahaya tidak bisa memancar di sini. Cahaya tidak bisa memancar. Karena kalau kita lihat di sini, dimulai dari sini dulu, ini, taubatan nasuha ini, lalu kemudian baru Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan, atau kita artikan saja ini adalah tirai-tirai. Sayiat ini kan bentuk jamak nih. Sayiatikum. Nah, setelah sayiatikum, barulah nanti muncul cahaya nuruhum, ya, cahaya mereka. Jadi cahaya ini bisa ada apabila tirai-tirai ini hilang, dan tirai-tirai ini kalau kita menghilangkannya, startnya, permulaannya adalah taubatan nasuha. Jadi begitu. Kalau tidak dimulai dari situ, ya tidak akan pernah. Ya. Nah, jadi katakan, selagi dia belum menyucikan kalbu, dia itu pesuluk kita ini, maka kita tidak mudah bagi kita untuk meraih semua tingkatan puncian lainnya. Tingkatan berikutnya tidak mungkin. Tidak bisa meninggalkan nafs amarah, ya, naik kepada lawama. Dalam menyucikan pakaian kalbu terdapat beberapa tingkatan. Saya akan menyebutkan sebagian darinya yang sesuai dengan lembaran-lembaran ini. Antara lain, sebagai berikut, ini ada beberapa tingkatan ini ya. Nah, karena ini banyak jemaah sekalian berbahagia, ya kita pembahasannya sampai di sini pada malam hari ini. Nanti kita tambahkan sedikit ya. Ini nanti ada pertama penyucian kalbu dari cinta dunia. Kemudian penyucian diri dari ketergantungan pada makhluk. Kemudian ya itu paling tidak itu ya. Kemudian nanti pasal kedua. Nah, jadi inilah jemaah sekalian serba pembahasan kita pada hari ini ya. Nanti kita sampaikan bahwa nanti kalau kita selesai membaca buku ini mungkin kita pindah ke Jafid, namanya Muhammad Iqbal, bagus banget anunya ya. Ya, saya sudah ada, kita ternyata ada ketemu di apa di Play Store, ternyata ada ya. Ini hari ini tanggal 31 ya. Bulan Januari 26. Nah, jelas kayak terbagai, coba saya tunjukkan di sini bukunya Iqbal ya ini ya. Ini kita ngambilnya dari sini nih. Ngambilnya dari Play Store ini. Mana tadi Play Store-nya di sini. Ini. Playbooks, ini Playbooks ambil dari sini ya ini ya. Munculnya nanti ini ya, judul apa namanya? Ya. Nah, ini dia kulitnya di sini nih. Apa bungkusnya maksudnya Jafid nama ini. Jafid nama Kitab Keabadian Muhammad Iqbal ya.
Javidnama ini adalah bahasa Parsi nih, bahasa Iran ya, Javidnama. Ini adalah prosa yang cukup panjang dan indah sekali, katanya indah. Buku tapi ditulis indah. Kalau buku kan biasanya agak-agak kaku, ini enggak, indah sekali ya. Coba kita misalnya lihat tadi munajatnya ya, munajat ini. Karena ini adalah bab pertama, kalau di depan ini pengantar ya. Coba saya bacakan sedikit-sedikit ya. Di dunia pusparagam ini, tiap saat manusia mengeluh bagai serunai. Kerinduan akan sahabat yang mau mengerti telah membuat dirinya merana dan mengilhaminya untuk menyenandungkan lagu yang menyayat hati. Tetapi mungkinkah dunia yang tercipta dari lempung dan air ini akan mempunyai hati? Daratan dan lautan, gunung serta pepohonan, semua dia membisu. Juga langit, surya, dan rembulan. Jauh di Lazuar di sana, bintang-bintang memang tidak terbilang. Tetapi masing-masing lebih kesepian dari yang lainnya. Bagai kita yang tiada daya dan bergalau di kolong langit ini. Semua bagai kafilah yang tidak membawa cukup bekal pengembaraan. Langit yang akan ditempuh tak terbatas. Sedang malam bagai tak kunjung berakhir. Apakah dunia ini mangsa dan kita pemburunya? Ataukah kita ini orang-orang tahanan yang terlupakan? Tiada sedikit pun suara yang menjawab keluhan ini. Di mana lagi manusia harus menjumpai sahabat yang memahaminya? Telah kusaksikan hari-hari di mana dunia ini membentang luas keempat penjuru dengan cahayanya yang menerangi pondok atau istana. Hari-hari yang memperoleh wujudnya dari pusingan bintang sehingga ia datang dan lenyap. Wahai alangkah bahagianya hari-hari yang tidak menjadi bagian dari putaran waktu. Pagi abadi tanpa siang atau senja. Hari yang cahayanya menerangi jiwa hingga kita bisa melihat suara bagai menikmati warna. Hari yang oleh kemilaunya tiada yang tersembunyi dan berlangsung abadi. Rabbi, karunia aku hari itu dan bebaskan aku dari hari yang penuh kelesuan ini. Ayat tazkir, ada ini ayat tazkir ini. Ya, ayat tazkir ini nah ini langsung muncul di sini nih. Surat 31 ayat 20. Ya, begitu ayat tazkir ya. Jadi ini 120. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi enak ini kalau begitu tinggal pencet-pencet balik lagi. Dipencet sini langsung pindah ke sini nih. 3120. Surat 31 itu surat Luqman ya. Tidak kamu perhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu segala yang di langit dan di bumi. Ini surat Luqman ayat 20. Kalau kita kembali tadi ke sana tinggal pencet ini yang biru nih. Balik lagi ke sini ya. Ayat tazkir ya kalau di Play Store itu dibeli tapi bisa diambil sampelnya aja dulu sih, cuma sampel ini. Sampelnya aja jadi ya contohnya. Kalau belum beli ya bisa sampel. Sampel ada berapa lama bisa dipakai. Ayat tazkir tadi surat Luqman, bagi siapakah diwahyukan? Kuba biru. Kuba biru itu langit ya. Kuba biru maha besar ini untuk siapakah diangkatkan? Siapakah yang mengetahui rahasia hakikat Tuhan mengajarkan nama-nama? Allama Adam al-asma. Itu Tuhan mengajarkan nama-nama ini dari surat Al-Baqarah. Siapakah yang telah menuangkan isi kendi ke dalam piala saki dan menenggaknya habis sampai mabuk? Siapakah yang telah engkau pilih di antara manusia? Kepada siapakah engkau percayakan rahasia tersembunyi ini? Anak panahmu telah menembus hati kami. Maka kepada siapakah ditunjukkan? Suruhlah aku dan siapa yang menyerukannya. Wajahmu adalah imanku. Wajahmu adalah imanku dan Al-Qur'anku. Ya. Wajahmu adalah imanku dan Al-Qur'anku. Engkau tolakkan
engkau tolakkah bagai ruhku satu dari tajallimu? Akan pucatkah matahari karena memancarkan cahaya? Pada zaman ini, kecerdasan telah menjadi belenggu yang merantai kaki. Di manakah gerakan ruh yang tidak pernah berhenti yang menjadi milikku? Generasi demi generasi, wujud hanya berputar-putar di sekitar dirinya sendiri. Ingat, generasi demi generasi, wujud maksudnya di situ kita, wujud yang kecil, hanya berputar-putar di sekitar dirinya sendiri. Hingga tiba masanya, ruh yang penuh gairah dan tidak suka diam turun. Ditiupkan kalau bahasa Al-Qur'annya, wa nafakhtu fi min ruhi. Jika tidak kau balik-balikkan tanah gersang ini, ia takkan pernah subur untuk benih hasrat. Jika dari tanah yang mandul ini sekali-sekali keluar juga hati, ini tidak lain karena karunia Tuhan semata. Kaulah rembulanku, tembuslah kegelapan malamku, dan tengoklah agak sekejap kegelapan jiwaku. Indah sekali kan kata-katanya. Mengapa nyala api menghindari ranting-ranting kering? Mengapa kilat enggan menyambar? Aku telah hidup jauh darimu, munya Tuhan ini ya, Allah. Aku telah hidup jauh darimu. Tunjukkan bagiku tempat di luar kubah biru ini. Alam semesta maksudnya. Bukakan aku pintu-pintu yang tertutup selama ini. Sama tadi pembahasan Imam Khomeini. Ya. Bukakan aku pintu-pintu yang tertutup selama ini. Jadikan bumi ini perbendaraan tempat menyimpan rahasia langit. Nyalakan api di dalam dadaku. Bakarlah kayu dan nyalakan setanggi. Biar wewangiannya menyerbak ke segala penjuru dunia. Hangatkan kembali cawanku. Layangkan pandanganmu agak sesaat kepadaku. Kami mencarimu, munya Allah, dan kau jauh dari kami. Tidak, kamilah yang buta. Padahal kau dekat saja. Maka singkapkan hijab rahasia ini, atau singkirkan sajalah jiwa yang buta ini. Pohon ruhku telah putus asa buat berdaun dan berbuah. Maka biarkan angin sepoi pagi hari mengelusnya, atau kirim saja kapak. Telah kau karuniai aku akal, maka berilah aku mabuk. Tunjukkan aku jalan ekstasi yang berpangkal dari cinta. Ilmu pengetahuan bermukim dalam keraguan. Cinta membina sarang di dalam hati yang selalu jaga. Ilmu yang tidak muncul dari cinta hanyalah panggung ide belaka. Kata-kata ini indah sekali. Ya. Coba kita camkan ini jemaah sekalian berbahagia. Ya. Jadi ilmu yang tidak muncul dari cinta hanyalah panggung ide belaka. Bagaikan tontonan sihir yang telah dipertunjukkan Samiri. Luar biasa. Jadi kata dia kalau ilmu tidak muncul dari cinta ya sama dengan panggung ide. Dan itu tidak ada bedanya dengan pertunjukan sihir yang dilakukan oleh Samiri. Ya. Ilmu pengetahuan tanpa Ruh Kudus adalah sihir. Tanpa tajalli, para cendekiawan takkan menemui jalan. Wah, nih. Kalau tidak ada tajalli, cendekiawan tak akan menemui jalan. Jadi tanpa tajalli, para cendekiawan takkan menemui jalan. Mereka akan hancur luluh ditimpa beban imajinasinya sendiri. Tanpa cahaya Tuhan, hidup adalah penderitaan. Akal kehilangan kepekaan, agama menjadi tiran. Wah, luar biasa. Bisa agama jadi tiran. Ya. Dunia dengan gunung-gunung, samudra, rimba raya, dan padang belantara hanya menyajikan fakta. Padahal aku mencari makna. Indah sekali, coba kita ulangi dari sini. Dunia dengan gunung-gunung, samudra, rimba raya, dan padang belantara hanya menyajikan fakta. Padahal aku mencari makna. Ya. Wahai, karuniailah aku tujuan bagi hati yang selalu mengembara ini. Pulihkan kembali cahaya kemilau kepada rembulan. Walaupun bumiku hanya menumbuhkan kata demi kata, bahasa rindu tidak pernah habis olehnya. Di kolong langit ini aku merasa asing, maka bisikkan lagi kepadaku dari balik sana.
sesungguhnya aku dekat sekali kepadamu. Ya. Ini adalah nomor 5. Ya. Quran surat 50, surat Al-Qalam ini, ayat 16. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, surat Al-Qalam ini. Ya. Dan kami telah, surat 50, surat apa ya, lupa. Al-Qalam itu 56. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Nah jadi itu, jadi ini dikutip oleh Iqbal. Ayat yang jadi bahan renungan luas dalam seluruh kalangan mistik Islam. Ya, kita balik lagi ke sana tadi. Ya. Surat Qaf betul ya. Surat 50 itu surat Qaf. Surat Qaf ayat 16. Kita kembali ke sini tadi ya. Ini. Bebaskan aku dari rantai dimensi. Dimensi itu dimensi 3, dimensi 2 ya. Dunia ruang waktu lah dimensi. Bebaskan aku dari rantai dimensi. Sehingga tiada lagi utara dan selatan. Juga bebaskan aku dari rantai kemarin dan esok. Izinkan aku melintasi rembulan, matahari dan galaksi. Kaulah cahaya abadi, dan kami para lelatu hanyalah berwujud barang sesaat, dan itu pun saat yang kau pinjamkan. Kata indah sekali. Wahai kau yang tidak mengalami perjuangan hidup dan mati, apakah betul hamba yang daif ini merindukan ilahi? Hamba yang tidak sabar. Ingat cerita kita tentang Nabi Musa dan Khidir. Hamba yang tidak sabar, yang menaklukkan ufuk demi ufuk, namun tidak puas dengan ada dan ketiadaan. Ingat, namun tidak puas dengan ada dan ketiadaan. Aku ini fana, maka karunia aku baka. Ya. Jadi kita mengaku aku ini fana, maka ya Allah karunia aku baka. Aku ini tanah, maka karunia aku langit. Ya. Teguhkan ucap dan perbuatanku. Jalan sudah tampak, izinkan aku menempuhnya. Kata-kataku datang dari dunia lain. Buku ini berasal dari langit yang lain. Akulah samudra, prahara bagiku tiada artinya. Maka di manakah gerangan orang yang akan menyelami kedalamanku? Dunia terhempas di pantaiku, tetapi di tepianku yang dilihatnya hanya ombak yang datang dan pergi. Aku tidak berharap kepada masa lalu. Aku berdendang bagi hari-hari yang belum lahir. Maka mudahkanlah aku bagi para pemuda. Jadi mudahkanlah aku, maksudnya Iqbal, mudahkanlah aku dipanggil bagi para pemuda agar diselaminya samudraku sampai ke dasarnya. Ya. Nah itu baru satu bagian, baru munajat. Ini baru belum prolo di langit ya. Jadi indah sekali karena ini adalah prosa. Prosa itu artinya puisi tapi dibuat menjadi buku. Ini bahasa apa? Bahasa atau bahasa hati? Ini bahasa bahasa tajalli, bahasa apa namanya? Bahasa Irfan. Iya. Dalam bentuk ungkapan puitis. Ya. Itu tadi. Ya. Jadi ini adalah bahasa Irfan ini. Coba ini. Aku ini tanah ini. Aku ini tanah. Kita dari tanah. Maka dia minta ya Tuhan karunia aku langit. Ya. Itu. Nah, jadi itu ini dari Iqbal ini Javid Nama terkenal sekali buku ini. Nah, jadi cuma sekian berbagi itulah nanti kalau setelah Imam Hoi nanti kita baca lagi. Ini baru kita terangkan. Kalau tadi kan kita baca terus saja. Nanti kita terangkan satu-satu. Karena setiap ini dan ini ada di Play Store jadi gampang. Tinggal dicari di Play Store judulnya Javid Nama nanti muncul di sana ya. Ya, ini apa namanya? Eh, judul-judulnya dari sini nih. Puitis ya. Puitis sekali ya, indah sekali kata. Itu baru terjemahan bahasa 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 Melayunya kan bagaimana kalau aslinya? Bahasa Persia ini bahasa Persia aslinya ya. Jadi di sini ada nih ya. Ya, ini adalah daftar isinya ya ini. Tadi munajat, baru sini kan kita bahas ini. Perlu di langit, hari pertama ciptaan langit mencemooh bumi. Nyanyian para malaikat, perlu di bumi. Rumi menerangkan rahasia Miraj. Ini Rumi menerangkan rahasia Miraj. Terus Ghazal, terus Zarfan mengantar sang musafir. Menjelajahi langit, nyanyian bintang-bintang di langit rembulan. Jahan Dus, resi India yang hidup menyendiri.
9 wejangan sang dresi, munculnya Sorus, nyanyian Sorus, menuju lembah Tawasin. Tasin dari Buddha Gautama, penyesalan seorang gadis penari. Tasin dari Zarathustra, ini pujukan Ahiraman, Ahirmazda, dan seterusnya. Tasin dari Al-Masih. Ya, jadi bagus ya. Jadi dia menggunakan langit. Kalau Iqbal ini perjalanannya kayak Miraj. Jadi mulai daripada rembulan, baru kemudian Merkurius, baru kemudian Venus, kemudian Mars, ini dia. Ya, jadi itu. Kemudian Jupiter. Ada ratapan Abu Jahal, Ustaz. Ya, satu terus kenapa? Ratapan Abu Jahal itu. Iya, ada syarat aja, betul. Ya. Kemudian di luar langit, tembus ke langit. Nah, itu kan menggunakan istilah miraj, tapi dia menggunakan bahasa modern. Ya, ada. Ini nanti di sini ada senandung al-halaj, ya, ratapan setan. Ya, Buku selanjutnya. ya mungkin buku selanjutnya nanti kita baca ini ya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua cantuman. Pertama statement dalam surah Hud tadi bahwa seolah-olah terimbau bahwa ada cahaya yang menyinari pada intensitas berbeza antara syariat, makrifat dan hakikat sebagai satu proses bermula dengan tauhid Tuhan tadi dan seterusnya. Dan kedua, bagaimana kita menanggapi sisi batin dalam perkataan ya Rab, mana mungkin cari kau yang tak pernah pergi. Maka teguhi untuk tujumu, walau aku tahu kau selalu ada bersamaku. Ya, ini satu pengertian tiada suluk untuk secara hakiki kecuali diam. So macam mana kita boleh meningkat secara syariat lalu ke level intensitas tarikat, marifat dan menyatu dalam hakikat tadi. Sebab dia tak pernah satu saat pun tak berada dengan kita. Dan kita pula perlu teguhi menuju dia. Beri keterangan dan juga apa-apa. Barakallahu fiik. Tadi ayat surat berapa tadi Pak Nur? Mohon maaf, tidak begitu kedengaran tadi. Surah 66. yang awal pertanyaan Pak Nur tadi. Waktu ketika orang beriman disuruh taubat nasuha tadi. Oh ya, oke baik. Surat At-Tarim ya. Surat Ila. At-Tarim. Jadi kita ke surat At-Tarim ya, ini udah. Di surat At-Tarim ini dia, ya. Surat 66 ayat 8. Ayat dalam surat itu ada satu proses. Iya. Yang kita mengertikan tidak ada satu pergerakan kecuali diam. Tapi intensitas berlaku. Cari syariat, marifat, hakikat. Barakallahu fiik. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini tadi disebut Pak Nur surat At-Tarim ayat 8 tentang cahaya, dan kita lihat bahwa ini terkait dengan nanti di akhirat. Ya, di dunia kita dapatkan menyinari jiwa kita sehingga kemudian jiwa kita, kalau istilahnya Iqbal tadi, bisa melampaui langit, ya, melewati langit. Kita jangan terkurung pada kubah biru ini, kalau istilah tadi Iqbal itu kubah biru, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, mudah-mudahan Tuhan kalian menutupi, menghilangkan, menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, kita sebutnya tadi noda-noda setan, kalau istilahnya Imam Khomeini. Ya. Wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari sungai-sungai. Baru kemudian yauma, pada hari itu, la yukhzillah, Allah tidak mungkin menghinakan an-nabi, nabi,
walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman mau. Jadi kata-katanya ini harus kita pahami, orang-orang beriman bersamanya. Seakan-akan Allah mengatakan ada yang mengaku beriman tapi tidak bersama Nabi. Walladzina amanu ma'ahu, orang beriman bersama Nabi. Nah, mereka itulah nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aidihim. Dikata nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, ini sama kita temukan di dalam surat 57. Kita lihat surat 57 di sini nih ya. Surat Al-Hadid ya, kita lihat surat Al-Hadid. Surat 57. Surat Al-Hadid ayatnya 12. Sini, yauma taral mu'minin, pada hari itu kamu lihat orang beriman. Orang beriman mana tadi? Walladzina amanu ma'ahu, bersama Rasul tadi. Yauma taral mu'minin, pada hari itu kamu menyaksikan orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan, yas'a, ini tadi yas'a nurhum, cahaya mereka memancar, bersinar, baina aidihim, ini sama tadi, baina aidihim wa bi aimanim, sama nih. Nurhum baina aidihim wa bi aimanim, ini sama nih. Ya, kita lihat sini nih. Sama tadi nih. Yauma la izin, surat At-Tarim, kita kembali ke At-Tarim. Yauma la yukhzillahu nabi walladzina amanu nurhum yas'a, ini sama. Nurhum yas'a. Kalau di surat Al-Mahdi tadi yas'a nurhum, yas'anya duluan ya. Kalau kita lihat di sini nih Al-Hadid ya. Yas'anya duluan ini. Yas'a nurhum baina aidihim wa bi aimanim. Jadi sama. Nah, jadi artinya apa? Cahaya itu sangat penting, dan cahaya itu adalah jiwa kita ketika sudah menjadi tempat hadirnya Allah, mahdar yang maha kudus. Dia yang maha kudus. Nah, kalau itu sudah terjadi di sana, maka kemudian terjadilah proses perubahan sedikit demi sedikit, ke atas demi ke atas, seperti dikatakan tadi Pak Nur. Jadi kita akan naik sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran dikatakan, kalian akan naik setingkat demi setingkat, tabakan an tabakin, setingkat demi setingkat untuk mendekat dan mendekat. Semakin kita ke atas, semakin menjauh, dan semakin kita fana, semakin menghilang sebetulnya. Persis seperti kalau kita melihat pesawat ke atas, itu semakin lama semakin kecil, semakin hilang. Nah, begitulah juga ego kita, diri kita, kalau semakin ke atas, semakin bergerak menuju keluar langit, kira-kira gitulah. Bergerak keluar dari alam semesta ini, yang berdimensi, kalau kata Iqbal tadi, adalah semakin kecil egonya, semakin kecil juga keberadaannya. Jadi dia semakin fana. Sampai pada tingkat dia hilang, dan yang ada hanya Allah ketika sampai di sana. Atau istilahnya tadi Imam Khomeini, atau istilahnya Iqbal tadi, telah melampaui langit, melampaui tadi kubah biru. Nah, inilah yang harus kita lakukan ke atas terus-menerus. Dan ini bisa kita lakukan dengan memperjuangkan, kalau ingat kemarin pembahasan kita di surat Al-Kahfi, itu adalah selalu intolaka, selalu harus bertolak. Jadi kita harus bergerak. Dan dalam perjalanan itu, pergerakan itu yang butuh kesabaran. Ya, kesabaran itu yang harus kita miliki. Karena core-nya, intinya di sana, tulang punggungnya adalah kesabaran. Ingat, syaratnya kemarin, siapa namanya? Syaratnya kemarin Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ya sabar. Ya, dikatakan selalu kata-kata Nabi Musa, lantas tati' ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sampai kepada alam batin yang saya tempati kalau kamu tidak sabar. Lantas tati ma'iya sabra. Ya, seperti itu. Nah, untuk sabar itulah butuh proses yang panjang, sehingga kita bisa menapaki nafs kita dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi, nafs amarah, lawama, marhamah, mutmainah, radiyah, ridho, mardiyah, sampai kepada kamilah, seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena Pak Burhan biasa yang bertanya, ini ada di samping saya ini, harus bertanya langsung kalau dia butuh. Bahasa tinggi dah. Bahasa tinggi ya? Saya tercengang membaca. Oh iya, baik. Kalau tidak ada lagi yang lain dari Bapak Ibu, maka kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Ya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Sinta. Waalaikumsalam. Sinta bertanya tadi ya, nama Waalaikumsalam bukunya di warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak Ustaz. Ustadz. Pak Ayu. Baik, Makasih Ustaz. Bu Terima Ayu. kasih Bu Ayu. Ya, Terima sama. kasih Ustaz Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Orang Pakistan.